Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kali ini kita masih membahas tentang manajemen kas. Kemarin juga sudah diceritakan bahwa kas itu merupakan aset yang sangat liquid, ya, sangat liquid. Nah, dan kas ini bisa meliputi uang tunai, uang logam, dan uang yang ada di bank. Kemarin kita sudah belajar sampai di menentukan saldo kas optimum atau optimal. Jadi diharapkan seorang manajer keuangan itu memegang kas tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Nah, ada beberapa model yang digunakan. Yang pertama ada model Baumol atau model persediaan untuk kas. Nah, kalau model Baumol ini kita meminimalkan atau mengoptimalkan kas itu melalui meminimalkan total biaya transaksi. Nah, total biaya transaksi itu yang diminimalkan ada dua item. Yang pertama biaya simpan dan yang kedua biaya transaksi. Nah, biaya simpan ini berupa opportunity cost atau biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini muncul karena perusahaan memegang kas yang bukannya memegang surat berharga. Ketika kita memegang kas, kita akan kehilangan kesempatan menerima pendapatan bunga dari surat berharga. Maka opportunity cost itu adalah pendapatan bunga yang tidak bisa diperoleh karena perusahaan memegang kas. Yang kedua, biaya transaksi. Biaya transaksi itu dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan ketika manajer keuangan menjual surat berharga. Dengan kata lain, biaya transaksi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saldo kas tersebut. Nah, model Baumol ini mengemukakan bahwa jumlah kas yang harus disediakan oleh perusahaan itu bisa juga sama dengan jumlah persediaan barang. Nah, kalau biaya total dari model ini itu bisa dituliskan seperti ini. Biaya total atau total biaya sama dengan biaya simpan plus biaya transaksi. Nah, kalau contoh perhitungan biaya simpan dan biaya transaksi kemarin sudah dicontohkan, nanti sedikit dicontohkan. Kalau dirumuskan total cost itu sama dengan saldo kas optimal dibagi 2 dikali I ditambah total kebutuhan kas dalam satu periode dibagi saldo kas optimum kali biaya order kas. Nah, jika saldo kas optimum besar, maka biaya simpan akan lebih tinggi, tetapi biaya transaksi akan lebih kecil. Sebaliknya, jika saldo optimal kas kecil, perusahaan akan semakin sering mengisi kas, berarti semakin tinggi biaya transaksi pengadaan kas, tetapi biaya simpannya semakin kecil karena rata-rata persediaan menjadi lebih kecil. Nah, model Baumol itu juga bisa dirumuskan seperti ini. Jumlah kas optimumnya itu sama dengan akar dari 2 kali biaya tetap untuk memperoleh pinjaman, itu ketika ada pinjaman ya, dikali jumlah kas untuk transaksi selama periode tertentu dibagi biaya kesempatan dari kas yang dimiliki. Itu bisa juga seperti ini. Nah, kalau kemarin kita masih contohkan si maju mundur ya. Jadi pengeluaran biaya tetap bunganya 50.000, kebutuhan kasnya 100.000 rupiah dan biaya kesempatannya 14%. Dihitungnya seperti ini, kas optimumnya dari biaya kesempatan ditambah biaya transaksi, yaitu 14.000 rupiah ditambah 50.000 rupiah, totalnya 64.000 rupiah. Nah, jika saldo kas optimal besar, nah tadi sudah dijelaskan juga, maka biaya simpan akan lebih tinggi, tetapi transaksi lebih kecil, sama ya. Sebaliknya, jika saldo optimal kecil, perusahaan akan semakin sering mengisi kas, berarti biaya transaksinya semakin tinggi. Model yang kedua adalah model random aliran kas atau model Miller-Orr. Jika ketidakpastian aliran kas cukup besar, maka model persediaan untuk kas tidak bisa digunakan lagi. Model Miller-Orr mengasumsikan saldo aliran kas harian yang bersifat random, jadi tidak konstan ya, tidak sama, tapi berubah-ubah. Nah, itu contohnya saldo kas yang berubah-ubah di grafik tersebut. Ini untuk model kas Miller-Orr. Nah,
kalau dijelaskan ini kan ada garis Z dan garis Z serta ada waktu. Nah, garis H itu menunjukkan batas atas, sedangkan garis Z menunjukkan batas tengah. Jika saldo kas harian fluktuasi di antara H dan Z, maka tidak ada tindakan apa-apa yang perlu dilakukan. Jika saldo kas harian menyentuh saldo nol, maka surat berharga senilai Z itu dijual, sehingga saldo kas bertambah dengan Z. Jika saldo kas menyentuh H, maka surat berharga senilai H dikurangi Z dibeli, sehingga saldo kas turun senilai H dikurangi Z, agar saldo kas kembali di level Z, tidak terlalu besar. Jadi analisisnya seperti itu. Nah, untuk menghitung saldo kas dengan menggunakan model Miller-Orr, ini ada ringkasan langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan batas minimalnya, apakah 0 atau jumlah tertentu, menjadi jumlah minimal yang aman atau minimal safety. Jadi nilainya berapa? Bisa 0, bisa lebih dari 0. Yang kedua, menghitung standar deviasi aliran kas harian. Standar deviasi tersebut bisa dihitung dengan menggunakan data historis aliran kas bersih harian. Jadi kita cek di sejarah harian aliran kas kita seperti apa. Yang ketiga, menentukan tingkat bunga harian. Yang keempat, memperkirakan biaya transaksi pembelian atau penjualan surat berharga. Nah, model mereka itu bisa menghasilkan saldo kas yang lebih optimal dibandingkan saldo kas yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan dalam penelitian mereka. Model Miller-Orr merupakan model penentu persediaan kas masuk dan kas keluar yang tidak konstan. Model ini mengatakan bahwa perusahaan harus menetapkan batas atas dan batas bawah jumlah kas yang ada di perusahaan untuk menjaga agar perusahaan menyediakan kas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itu ringkasannya seperti itu. Nah, rumusnya seperti ini. Z atau saldo kas optimal itu akar pangkat 3 dari 3 kali biaya tetap untuk melakukan transaksi atau T itu ya. Terus varian aliran kas bersihnya ya kan, kuadrat, terus dibagi itu apa, garisnya terlalu ke bawah, dibagi 4I, itu ada tingkat bunga harian. Nah, nilai maksimum batas atas atau H itu sama dengan 3Z. Rata-rata saldo kas itu sama dengan Z plus H dibagi 3, sedangkan nilai minimum batas bawahnya adalah 0. Nah, ini contohnya, perusahaan Puji Pangestu mengeluarkan biaya tetap untuk transaksi sebesar Rp5.500. Standar deviasi aliran kas masuknya adalah Rp2.200. Tingkat bunga per tahunnya 11,5%. Jika 1 tahun dihitung 360 hari, berapa jumlah kas optimum jika dihitung dengan menggunakan model Miller dan Orr? Nah, tadi dengan rumus akar pangkat 3-nya tadi ya, 3T dibagi 4I, itu bisa Anda masukkan 3 dikali T-nya 5.500 dikali standar deviasinya Rp2.200 pangkat 2 dibagi 4 kali 11,5, itu akar. Coba nanti cek ya, seharusnya itu akar pangkat 3, jadi nanti di akar 3 kali. Nah, Z itu sama dengan 16.500 dikali 4.840 dibagi 46%, sama dengan 79.860. 79.860.000.000 dibagi 0,46. Z akar dari 173.608.695,652 rupiah. Hasilnya 5.578,58. Maaf. Nah, kebutuhan kas minimumnya adalah 5.578,8 rupiah. H nilai maksimum batas atas 3Z itu sama dengan 3 kali 5.578,58 rupiah. Hasilnya 16.555,74 rupiah. Rata-rata kasnya Z plus H dibagi 3. Z-nya itu ada 5.578,58 rupiah.
ditambah 16.555,74 rupiah dibagi 3, hasilnya itu 22.134 rupiah 134,32 rupiah dibagi 3 sama dengan 7.378 rupiah. Nah, ini cara perhitungannya. Nah, yang selanjutnya untuk sinkronisasi pengeluaran dan pemasukan kas melalui anggaran kas. Nah, optimalisasi saldo kas itu bisa dilakukan menggunakan anggaran kas. Nah, dalam anggaran kas, manajer keuangan akan memperkirakan kas masuk, kas keluar di masa mendatang. Kemudian saldo kas akan diperoleh dengan mengurangkan saldo kas keluar terhadap kas masuk. Jika saldo kas yang diperoleh lebih besar daripada target saldo kas, maka perusahaan sudah harus bersiap-siap mencari alternatif investasi kelebihan kas. Dan sebaliknya, jika saldo kas yang diperoleh ternyata lebih kecil dari target saldo kas, maka perusahaan harus bersiap-siap mencari alternatif memperoleh kas tambahan, misalnya dengan pinjaman. Nah, anggaran kas atau kas budget ini merupakan schedule yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk, aliran kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu di waktu yang akan datang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya memperkirakan posisi kas di setiap periode, mengetahui kelebihan dan kekurangan kas, merencanakan jumlah kas untuk menutup kekurangan atau defisit, mengetahui kelebihan kas untuk melakukan investasi, dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Oke, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.